Selamat pagi anak-anak MIS. Baiklah, hari ini kita masuk di pertemuan keempat pada pembelajaran PPKN pada bab 2 ya anak-anak MIS di kelas 11. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi. Nah, jadi ada 10 pilar demokrasi yang harus anak-anak MIS tahu. Yang pertama itu ada demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada demokrasi dengan kecerdasan, lalu demokrasi berkedaulatan rakyat, lalu demokrasi dengan rule of law, lalu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, di sini ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, di mana sebelumnya Mi sudah bahas tentang ciri-ciri demokrasi, lalu kita akan masuk pembahasan selanjutnya adalah prinsip demokrasi, ada 10 ya. Nah, jadi dalam mempelajari prinsip-prinsip demokrasi secara umum pada pembahasan sebelumnya, menurut Ahmad Sanusi pada tahun 2006, jadi ada 10 pilar demokrasi Konstitusi Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Apa itu? Dalam arti yang pertama ini adalah artinya itu adalah seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas konsisten atas sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena negara kita adalah dasar negaranya Pancasila. Nah, dia adalah sumber dari segala sumber, dia adalah patokan hidup kita sebagai warga negara dan lain sebagainya yang sudah Miss jelaskan. Nah, selanjutnya adalah demokrasi dengan kecerdasan. Prinsip yang kedua, artinya apa artinya itu? Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945. Nah, jadi dalam mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata. Jadi pelaksanaan demokrasi itu justru lebih sepertinya menuntut seperti contoh menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan akhlak, kecerdasan rasional atau cara berpikir, dan kecerdasan emosional. Nah, prinsip yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Nomor 4 adalah demokrasi dengan rule of law. Nah, jadi dalam arti hal ini memang mempunyai 4 makna ya, makna penting. Itu yang pertama, makna yang keempat ini adalah kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal. Nah, jadi bukan demokrasi yang ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Nah, jadi harus menjalankannya dengan baik dalam prinsip yang ini. Jadi selanjutnya yang kedua itu adalah kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga adalah kekuasaan negara itu memang menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan permasalahan atau anarki-anarki yang terjadi dalam kalangan kita. Yang terakhir adalah kekuasaan negara harus mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti contohnya seperti kedamaian dan pembangunan. Jadi bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Nah, ini sangat kita hindari dalam pelaksanaan demokrasi ya anak-anak MIS. Nah, yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara jelas. Jadi di nomor 5 ini kekuasaan kita kan terbagi 3. Nah, jadi salah satunya adalah kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, jadi 3 kekuasaan ini mempunyai tupoksi, tugas pokok, dan fungsi masing-masing. Jadi dalam menjalankan tugasnya, dia juga mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya nomor 6
Selanjutnya nomor 6, demokrasi dengan HAM, yaitu dengan hak asasi manusia. Jelas, dalam arti demokrasi menurut Undang-Undang 1945 itu kita harus akui apa? Akui HAM. Akui HAM tujuannya untuk apa? Bukan hanya saja menghormati hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang sudah Miss jelaskan bahwasanya pada bab 1 Miss sudah jelaskan hak asasi manusia itu adalah hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita dari kita sejak lahir, dan dia bersifat universal tanpa batas. Semua orang punya, Miss punya, kamu punya. Nah, Miss rasa kamu sudah paham ya. Selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, dalam arti demokrasi menurut Undang-Undang 1945 ini memang menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Jadi makanya Miss sudah memaparkan kita ini di mata hukum itu sama. Jadi prinsip demokrasi pun sama. Nah, di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan atau dalil-dalil atau fakta-fakta, saksi, alat pembuktian dan sebagainya. Nah, selanjutnya nomor 8, demokrasi otonomi daerah sudah Miss jelaskan tadi. Otonomi daerah itu adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing supaya daerahnya ini mandiri, maju, bisa menggampangkan apapun potensi yang ada di daerahnya. Selanjutnya adalah demokrasi dengan kemakmuran. Jadi dalam arti demokrasi dengan arti kemakmuran ini adalah demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, dan bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab saja, bahkan pula hanya soal mengorganisasi kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara. Jadi demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Nah, jadi sebab persamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang 1945 ternyata ditunjukkan untuk membangun negara yang makmur oleh semuanya. Kita menginginkan semua ini, negara kita makmur, terselenggaranya otonomi daerah, persamaan di mata hukum. Nah, yang nomor 10 adalah demokrasi berkeadilan sosial. Jelas, Miss sudah jelaskan bagaimana negara itu dalam melakukan kerjanya. Jadi dalam Undang-Undang 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, atau lapisan masyarakat. Tidak ada golongan atau lapisan kelompok atau satuan atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Semuanya sama. Demokrasi yang berkeadilan sosial, semua sama kita di mata hukum, di mata pemerintah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya hari ini Miss akan bahas tentang sebab selanjutnya, yaitu periodisasi perkembangan di Indonesia. Nah, berbicara tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, Miss mau jelaskan dulu. Jadi, dalam periodisasi perkembangan demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia itu ada 4. Nah, Indonesia juga pernah melaksanakan demokrasi liberal. Yang kedua, Indonesia juga pernah melakukan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, Indonesia juga pernah melaksanakan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, lanjut lagi demokrasi reformasi. Kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Nah, jadi demokrasi liberal itu demokrasi liberal itu Miss bisa lihat di slide PowerPoint.
Nah, jadi demokrasi liberal itu dilaksanakan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah. Jadi pada tanggal 14 November 1945 dalam sistem ini kepala pemerintahan dipimpin oleh seseorang Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada parlemen, dan presiden juga menjabat sebagai kepala negara. Jadi kabinet presidensil yang dipimpin presiden diganti oleh kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Jadi dalam kabinet parlementer ini Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama. Ingat ya. Nah, jadi sesuai dengan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1945 terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jadi menerapkan sistem politik demokrasi liberal. Jadi di mana kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai sehingga saat itu muncul beragam partai. Hasilnya suara rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai. Jadi efek dari negatif dari demokrasi liberal ini adalah muncul sikap politik yang saling menjatuhkan antara partai. Jadi hal demikian terjadi karena tidak ada satupun partai besar yang memiliki suara mayoritas lebih dari 50% ya. Akibatnya umur kabinet pada masa demokrasi liberal tidak berusia panjang. Jadi berikut adalah salah satu contohnya adalah sejarah pergantian kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Nah, Miss bisa lihat. Ini dia yang Miss tampilkan di slide PowerPoint. Kabinet Natsir. Nah, jadi kabinet demokrasi Natsir pada masa liberal ini jatuh pada tanggal awal mulanya 6 September sampai 27 April 1951. Nah, jadi sekitar 6 tahun ya. Jadi berasal dari Partai Masyumi. Jadi demokrasi Natsir ini berasal dari Partai Pemenangan Masyumi. Jadi salah satunya visi misinya adalah yang akan mereka usahakan dalam kabinet ini adalah yang pertama adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Dan yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Dan yang kelima adalah salah satunya adalah memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Nah, ini yang dikerjakan pada demokrasi Natsir, yaitu berasal dari Partai Masyumi. Selanjutnya kita akan membahas Kabinet Sukiman. Nah, jadi Kabinet Sukiman itu terjadi pada tanggal 27 April 1951 sampai 1952, selang cuma hanya setahun saja. Nah, apa sih yang dikerjakan ini? Apa yang akan mereka pencapaiannya? Yang pertama itu adalah menjamin ketentraman dan keamanan. Yang kedua, mempercepat pemilu. Yang ketiga, salah satunya adalah mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang terakhir adalah menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Nah, itu dia berselang cuman hanya 1 tahun. Selanjutnya adalah Kabinet Wilopo. Jadi Kabinet Wilopo itu sama juga 1 tahun juga, 1952 sampai 1953. Apa sih dari program mereka? Nah, jadi program mereka itu terbagi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Jadi dalam negeri ini program yang mereka lakukan adalah menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu pemilihan umum seperti konstitusi, DPR, dan DPRD. Jadi meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Sedangkan program luar negeri salah satunya adalah penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, selanjutnya
kita akan bahas tentang Kabinet Ali Wongso. Nah, jadi dalam Kabinet Ali Wongso ini terjadi pada tahun 1953 sampai 1955, sekitaran 2 tahun ya. Nah, jadi kabinet pada masa ini diselenggarakan di Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955. Oke. Dia hanya selang 2 tahun saja ini kabinet ini. Jadi kabinet ini merupakan terakhir sebelum diadakannya pemilu. Jadi didukung oleh PNI dan NU. Jadi sedangkan Masyumi menjadi oposisi pada masa kabinet ini diselenggarakan di Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955. Selanjutnya adalah kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, jadi apa sih yang dilakukan di dalam kinerja kabinet ini? Nah, jadi pada masa kabinet ini pemilu yang demokratis untuk pertama kalinya berhasil dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Rakyat memilih anggota dewan, dan pada 15 Desember 1955 rakyat memilih anggota konstitusi. Jadi terdapat 70 partai politik yang mendaftar, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Nah, jadi pemilu ini menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Kabinet Ali. Nah, jadi Kabinet Ali itu dari tahun 1956 sampai 1957, sekitaran hampir mau setahun juga ya. Nah, apa sih yang dilakukan dari kabinet ini? Yang pertama adalah perjuangan pengambilan Irian Barat. Yang kedua adalah pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD. Yang ketiga adalah mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang keempat, menyehatkan pertimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Apa yang dilakukan dari kabinet ini? Yang dilakukan di dalam kabinet ini dari tahun 1957 sampai 1959. Nah, jadi Kabinet Juanda ini merupakan zaken kabinet atas kabinet yang diisi kalangan ahli di bidangnya. Jadi setelah pemilu 1955 berakhir, pergantian kabinet terus berlangsung hingga dikeluarkannya dekret presiden pada Juli 1959. Jadi dekret presiden 1959 itu memang dilatar belakangi kegagalan Badan Konstitusi untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUD 1950. Jadi anggota konstitusi mulai bersidang pada 10 November 1956, namun sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan undang-undang dasar yang diharapkan. Jadi kegagalan konstitusi ini akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden tahun 1959. Nah, itu tadi di penjelasan dari demokrasi liberal. Oke, next kita akan lanjut minggu depan ya anak-anak Mi. Selamat pagi.